bersolawat dan lain-lain. Ditambah kemarin gue habis upload foto tentang sholawatin aja. Masih inget kan kalian? Jadi gue bilang sama teman-teman di postingan yang ini, pokoknya kalau punya hajat, kalau punya sesuatu yang dipengenin, kalau lagi punya keinginan, lagi mau begitu, lagi pengen ini, pengen itu, sholawatin aja. Mungkin sebagian besar dari teman-teman masih ingat cerita gue karena gue udah berkali-kali juga cerita tentang ini, tentang keajaiban sholawat yang gue rasakan pada saat gue pengen punya laptop. Masih ingat kan ceritanya? Tapi sedikit flashback aja, sedikit untuk mengingatkan kembali, menyegarkan otak kalian. Gue akan bercerita lagi mengenai tentang sholawatin aja. Jadi pada saat itu, tahun 2011-2012, lagi hits banget yang namanya MacBook Air. Dan itu harganya mahal. Dan sampai saat ini MacBook memang mahal, jadi ya sudahlah. Segala keterbatasan yang gue punya pada saat itu, gue belum menghasilkan apa-apa, belum berpenghasilan, masih jadi anak piyik gitu ya, jadi belum punya duit gitu kan. Dan memang bokap gue selalu mengajarkan bahwa kita tuh kalau apa-apa, mau punya apa-apa, mau minta apa-apa, langsung pergi ke Allah. Yang ditanamkan dan diajarkan sama bokap gue di keluarga kami adalah tidak ada yang langsung ngomong ke orang tua, mau apa, pengennya apa. Kita ngomong dulu ke Allah, itu yang diajarkan sama bokap gue. Anyway, gue sholawatin tuh MacBook. Waktu itu ada banyak yang gue pengenin. Jadi apa-apa yang gue pengenin, gue cari gambarnya di Google, gue capture, gue screenshot, habis itu gue jadi wallpaper. Jadi pada saat gue buka HP ngeliat, wah ada yang gue pengenin nih, gue sholawatin. Gue pengen jalan-jalan ke luar negeri, gue juga udah sering banget cerita ini di buku gue juga terutama. Gue tempel peta dunia di kamar gue, lalu gue garisin mana aja negara yang pengen gue tuju, mana aja kota yang pengen gue tuju, dan gue sholawatin. Setiap gue masuk kamar, gue lihat, gue sholawatin. Masuk lagi, lihat, sholawatin. Itu yang gue lakukan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebagian besar dari sekian banyak negara yang sudah gue garis-garisin, gue udah kesana sekarang. Jadi wow, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang intinya sholawat. Jadi teman-teman, kenapa gue sangat bawel banget menyerukan tentang sholawat. Jadi campaign gue pada saat ini adalah sholawat. Ya karena memang salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata itu adalah Quran dan sholawat. Beneran dah. Pada saat itu gue lagi ngisi acara di Islam Itu Indah di Trans TV. Gue bilang kita bersholawat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bila di dunia saja kita sudah memiliki koneksi, maka kita mau kemana aja gampang. Teman-teman nih, misalkan anggaplah teman-teman pengen bekerja di salah satu perusahaan. Jadi teman-teman pengen ngelamar nih di sini nih. Kira-kira kalau kalian punya temen yang emang udah lama kerja di situ, istilahnya orang dalam gitu ya, ini kan namanya koneksi. Kira-kira kalian bisa masuk atau enggak? Kemungkinan masuk bisa aja ya. Atau gini deh, kalian pengen masuk ke Univ A, lalu punya kenalan dosen, atau punya kenalan rektor. Kira-kira bisa masuk nggak? Logikanya secara manusiawi, secara duniawi, bisa masuk. Jadi koneksi memang sangat diperlukan dalam bisnis, dalam sosialisasi, kehidupan sehari-hari, koneksi. Kita bakalan mudah kalau kita punya koneksi. Nah sekarang, bila kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah, maka kita punya koneksi tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena kita kenal langsung sama Allah, kita kenal langsung sama Nabi Muhammad. Mungkin teman-teman pernah familiar tentang satu hadis, yaitu gini. Jika ada kita sholawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala akan sholawat kepada kita 10 kali. Itu kan hadis kita sudah tahu ya, sudah sering dengar. Pokoknya itu hadis populer banget. Tapi kenapa bisa hadis yang sebegitu dahsyat lewat begitu aja depan kita? Bayangkan loh teman-teman. Ini hadis menurut gue bukan hadis yang biasa, dan kita tahu, tapi mestinya tuh kita jadi gembira gitu loh. Karena mengetahui kalau kita sholawat sama Nabi sekali, Allah sholawat sama kita 10 kali. Lu tuh siapa sih? Kalau kata Wirda Mansur, lu tuh siapa? Gak bisanya lu, kita sering bermaksiat sama Allah, kita banyak dosanya sama Allah, kita banyak kurangnya sama Allah, ibadahnya nggak usah ditanya, jelek banget. Tapi ketika kita dengan keadaan sehina ini bersholawat sekali saja sama Nabi Muhammad, kemudian Allah sholawat sama kita 10 kali. Lu disolawatin balik sama Allah, Masya Allah. Kita yang banyak dosanya, Masya Allah maksiatnya bukan main, udah gitu, wah bobrok banget dah. Kira-kira nih ya, pantas apa pantas?
Coba, kok bisa-bisanya kalian tahu hadis ini tapi begitu aja gitu, lewat begitu aja kayak sudahlah gitu. Ini spesial banget loh teman-teman, asli. Jadi sholawat ini memang kekuatan yang luar biasa. Bayangkan loh, kita disolawatin balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disolawatin 10 kali, Masya Allah. Apabila kita dalam sehari sholawat 100 kali, apalagi 1000 kali. Gue sangat menyukai sholawat, makanya kan hajat gue juga banyak, keperluan gue banyak, cita-cita gue banyak, impian gue banyak. Maka semakin banyak kemauan kita, semakin banyak impian kita, semakin banyak cita-cita kita, ya maka makin banyak sholawatnya. Dan banyak kontroversi sebenarnya yang mempermasalahkan postingan gue tentang kalau mau sesuatu sholawatin aja. Begini bos, cara dakwah itu beda-beda, pendekatan kita beda-beda. Memang gue ngambil dari banyak sisi ini tentang sholawat. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda tuh demen gitu sama sholawat. Gue senang banget makanya ketika seperti Gus Azmi misalkan, atau Feve Zulfikar, atau misalkan siapa yang membuat sholawat itu terbungkus dengan cantik, terbungkus dengan indah, dengan lantunan-lantunan yang luar biasa enak didengar. Itu kan makin banyak anak muda yang mau dengerin gitu kan. Gue bersyukur sekali dengan hadirnya mereka gitu, karena ya anak-anak muda jadi makin cinta sama sholawat. Gue mungkin tidak ada basic di sholawat seperti Gus Azmi dan Feve Zulfikar. Suara gue biasa aja. Gue mungkin tidak main di tarik suara, tapi gue bisa melakukan pendekatan dengan inti atau dalamnya sholawat tuh kayak gimana sih. Nah, gue lebih fokus ke situ. Nah, cara menggayatnya itu seperti apa? Oke, gue anak muda juga, gue tahu yang gue pengenin dan gue tahu apa yang gue galauin gitu kan. Anak-anak muda itu impiannya banyak, yang dia pengenin banyak. Nah, cara gue berdakwah kepada mereka, pendekatannya adalah, gue tahu nih, lu pengen kuliah di situ kan? Gue tahu nih, lu pengen punya ini kan, lu pengen punya itu kan, yuk sholawat. Nah, itu cara pendekatan dakwah gue. Jadi ini yang dimasalahin. Please dah, kita tuh suka ribut sendiri di kandang gitu loh. Yang lain mah udah melalang buana, tapi kita diadu sana sini, dan itu diadu sama kelompok sendiri. Wow. Jadi kan gue ngerasa kayak please deh, gitu kan. Jadi ya udah. Intinya cara pendekatan dakwah gue seperti itu. Dan memang gak bohong, sudah banyak testimoni demi testimoni yang terjadi. Nah, kalau kalian pernah merasakan kekuatan sholawat, yuk monggo komen di bawah. Oke. So, selanjutnya adalah ada juga nih ayat di surat Al-Ahzab ayat 56. Ini tentang sholawat juga. Kalian bisa buka Quran sekarang kalau mau lihat, atau kita baca bareng-bareng boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita sering banget denger ya ayat ini. Biasanya kalau mau azan itu suka dibacain kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bahkan Allah aja nyuruh kita bersolawat coy. Masa kita gak solawat? Jadi kan udah paham nih bahwa sholawat ini bukan hal yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa kalau kita punya hajat kita sholawat kemudian terkabul? Wajar, karena apa? Dengan kita mencintai sholawat, otomatis Allah juga mencintai kita, insya Allah, amin. Dan kalau Allah udah cinta sama hambanya, apa aja dikasih coy. Apa aja dikasih. Lu mau apa? Lu mau jodoh, asal jangan minta gua aja ya. Lu mau apa gitu? Apa yang lu mau? Omongin, minta langsung sama Allah yang punya semuanya. Buat teman-teman yang mempermasalahkan, apaan nih sholawat kok? Barang sholawat kok pengen ini? Ngajak ribut aja lah jadi orang. Rasain dulu, sholawatin dulu gitu. Maksud gue tuh ini yang gue maksud dari kalau kita pengen sesuatu, kita sholawat, insya Allah terkabul. Apa? Karena bila kita sudah mencintai Allah, lalu dicintai kembali oleh Allah, apapun yang kita mau, insya Allah Allah akan penuhi. Dan yang terpenting adalah niat sholawat kita ya karena Allah dan untuk Allah gitu. Oke? Intinya ringannya pembahasannya sampai situ dulu. Gimana sih sholawatnya? Sholawatnya tuh banyak ya, terserah kalian mau kayak apa. Yang paling gue sering dawamin ya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya, simple kan? Zaman sekarang kan udah canggih ya. Kalian kalau misalnya bingung gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gampang, kan ada tasbih digital atau tasbih yang tradisional tuh yang butiran-butiran debu. Dan dulu kerjaan gue di pondok, di pesantren,
karena waktu itu belum ada tasbih digital, nggak punya juga, dan gue juga nggak punya tasbih yang tradisional gitu. Gue pretelin, jadi kertas gue sobek-sobek, gue jadiin 100 gitu ya. Jadi kertas nih, kan kertas ya, kertas. Abis itu gue robek set, abis itu gue robek kecil-kecil, abis itu gue jadiin bola. Gue jadiin bola, lalu gue bikin 100 bola. Jadi gue sambil pindahin nih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Jadi gue sambil mindahin bola-bolanya itu loh, bola-bola kertas itu seru banget sih. Udah. Oke, sekian dulu dari gue teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.